Pertama, nilai yang kita tulis itu bermartabat. Okay, dalam bahasa Inggris, dignity atau respect. Itu maksud dihormati semua orang. Siapapun, kaya, miskin, orang dari desa, orang dari kota, orang dari suku ini, orang dari suku itu, orang dari agama ini, orang dari agama ini. Tidak apa-apa. Kita menghormati semua orang. Dan saya pikir ini sangat berkaitan juga dengan radical listening, ya, dengan mendengar masyarakat dan mendengar staff. Bukan berarti itu kita harus mendengar setiap orang, tapi bermaksud kalau semua orang bersama-sama setuju dengan sesuatu, kita harus menghormati itu. Okay? Kedua, harmoni. Kenapa kita sebutkan harmoni? Karena kita ingin dunia yang berharmoni dengan alam dan manusia, di antara manusia, dan juga tidak hanya satu lokasi, tetapi seluruh dunia juga berharmoni. Ini sesuatu yang sedikit aneh, karena tidak banyak lokasi. Pikirkan, ya bagaimana kita bisa menolong seluruh dunia? Tapi ini sesuatu yang Asri melakukan. Tapi kalau kita sendiri tidak harmoni, bagaimana kita bisa mengajar orang lain? Apakah akan ada kesulitan di antara manusia? Oh, pasti. Nggak mungkin, kita semua manusia, ya. Jadi tidak mungkin ada bisa 100% senang, ya 100% semua waktu, ya. Tidak mungkin. Tetapi berarti kita bersedia kalau ada kesulitan di antara kita bersedia untuk bicara tentang itu. Dan bukan bicara di belakang orang lain, tapi dibicara langsung. Bisa dengan cara yang sopan, dengan cara yang menghormati orang itu, tetapi juga bisa langsung bicara hal itu. Okay? Dan saya ingin kita semua nafas dalam kalau ada sesuatu yang sulit, dan kalau belum berani bicara langsung dengan orang itu, bicara dengan atasan, dan atasan bisa menolong. Okay? Tapi saya ingin kita, kalau ada api di dalam sekam, lama-lama ditinggalkan, oh bisa, api besar, ya. Tetapi kalau langsung kita melihat situasi itu kecil, bisa berharmoni lagi. Oke, berintegritas. Ini ada berkaitan juga dengan satu nilai lagi, itu keteladanan. Bagaimana kita mau dunia ini? Kita mau banyak korupsi, banyak nepotisme, tidak. Kita tidak mau dunia seperti itu. Kalau kita tidak mau dunia seperti itu, kita sendiri tidak boleh ikut seperti itu. Mendengar. Kita harus cukup, kita tidak boleh merasa seperti, oh saya lebih besar dari orang lain, saya sudah sekolah, saya sudah tidak. Kita harus menghormati orang lain. Kita harus tahu bahwa semua orang ada keahlian. Dan kalau banyak orang duduk bersama-sama dan cari solusi bersama-sama, pasti solusi itu lebih baik dari satu orang bisa cari sendiri. Jadi karena itu kita duduk setiap pagi bersama-sama, ada morning meeting, ya. Karena kita mau tahu ya keahlian semua orang. Kita mau cari solusi bersama-sama. Karena ini juga kita pergi ke, ya kita mendengar masyarakat. Program ini mulai dari
mendengar masyarakat, solusi mereka. Jadi setiap kali kita pikir, oh sebenarnya saya pikir kita ada solusi yang lebih baik dari masyarakat, hampir 100% pasti itu tidak benar. Masyarakat lebih tahu. Jadi kita lagi mendengar mereka. Dan kita bersama-sama cari solusi. Oke? Oke. Kesetaraan. Ini juga seperti saya jelaskan tadi juga. Kita semua sama. Dan kita menghormati semua orang. Dan kita tidak pikir, oh kita hormati agama, ya. Tapi hormati banyak agama. Kita mengerti bahwa kita mau semua orang bisa ikut jalur mereka ke Tuhan. Ya. Kedua, kita menghormati semua budaya, semua suku. Kita tahu kita sedikit berbeda, tapi that's okay. Sebenarnya ini waktu saya di Stanford saya belajar kalau lebih banyak pikiran seperti lebih diverse, lebih beragam, lebih sukses. Ya. Satu program yang lebih beragam akan ada pikiran yang berbeda, tetapi semua pikiran itu sangat menolong untuk cari solusi yang lebih bagus. Okay. Juga kita tidak merendahkan orang kalau kita tidak setuju dengan pilihan mereka. Ini sangat penting. Dan juga saya pikir ini sesuatu yang hanya karena kita hidup segitu, kita juga keteladanan juga kepada masyarakat. Tetapi juga ini sesuatu yang saya ingin kita semua juga merasa kuat untuk bicara dengan orang lain. Kalau mereka mulai, oh orang ini, ya suku ini atau orang ini atau agama ini jelek sekali, saya mau kita cukup kuat di dalam diri sendiri untuk bilang, ya di program saya, di ASRI kami tidak setuju seperti itu. Dan karena ini, dan saya harap kita juga semua merasa cukup kuat untuk menyebarkan pikiran ini. Kekeluargaan ini sangat penting, ya. Dan saya tahu ASRI sudah berkembang besar. Dulu waktu kita hanya beberapa staf dan kita semua di satu gedung yang kecil sekali sampai hampir tidak bisa gerak, ya pasti merasa dekat sekali dengan teman, ya. Sekarang kita punya gedung yang lebih besar, kita ada tugas yang lain, ada shift yang baru, mungkin tidak sering ketemu. Tapi saya masih ingin kita merasa seperti satu keluarga. Dan kalau ini mulai, walaupun itu lebih sulit kalau kita sudah berkembang lebih besar, tapi saya harap juga kalau ada orang yang mulai merasa, wah ini sedikit kurang seperti satu keluarga lagi, kita cari solusi bersama-sama bagaimana untuk bikin ini jadi seperti satu keluarga. Dan juga kadang-kadang kalau keluarga sangat besar, ya juga sulit di dalam satu keluarga, ya. Tapi kadang-kadang ada ya satu kelompok di sini, satu kelompok di sini, dan kadang-kadang mix juga. Okay. Ya, dan yang terakhir itu keteladanan. Ini dalam semua nilai ini, semua prinsip ini, kita bisa kerja sebagai dan hidup sebagai satu contoh untuk masyarakat dunia, masyarakat lokal dan juga untuk dunia. Dan ini waktu kita tulis nilai-nilai ini, kita tidak tulis hal-hal yang kita ingin ASRI seperti ini di masa depan. Tidak, kita tulis apa yang betul benar-benar udah jadi. Ini sesuatu yang tim ASRI, Anda sudah keteladanan kepada semua dunia. Ini sudah satu keluarga. Ini sudah sangat kesetaraan. Staf di sini mendengar, saling mendengar dan
dan juga mendengar masyarakat. Udah sangat berintegritas dan saya sangat hormati Anda semua karena itu. Sudah harmoni di antara keluarga ini, tetapi juga dengan masyarakat, juga dengan alam, dan juga dengan dunia. Dan bermartabat juga. So, saya sangat terkesan dengan semua staf asli. Good job.